Hari ini saya akan membahas tentang nasoalveolar untuk bibir dan langit-langit sumbing unilateral dan bilateral. Nasoalveolar molding atau NAM adalah teknik presurgically molding alveolus, bibir dan hidung pada bayi yang lahir dengan bibir sumbing dan langit-langit. Ini adalah cara non-bedah untuk membentuk kembali gusi, bibir, dan lubang hidung dengan piring plastik sebelum bibir sumbing dan operasi langit-langit. Bibir sumbing unilateral dan langit-langit atau UCLP. Beberapa masalah psikososial terkait dengan sumbing yaitu gejolak emosional pada periode neonatal, kesedihan, rasa bersalah, kemarahan, ketakutan, dan lain-lain. Efek sumbing pada penampilan, ucapan, pendengaran dapat menyebabkan hasil buruk jangka panjang untuk kesehatan dan integrasi sosial. Penelitian telah menunjukkan bahwa kelainan fisik dapat berdampak pada pasien secara psikologis. Penampilan wajah yang abnormal bisa menjadi cacat dan dapat bekerja melawan kesejahteraan psikososial individu. Harga diri yang buruk yaitu dampak pada harga diri dan citra tubuh. Respon sosial yang tidak menguntungkan yaitu sikap masyarakat terhadap cacat. Metode tradisional ortopedi bayi prasurgikal yaitu yang pertama head cup dengan alat oral ekstra, yang kedua ada head cup dengan ekstensi wajah, yang ketiga perban di atas prolabium, yang keempat tali perekat wajah, yang kelima perban kompresi dengan kap kepala, yang keenam karet gelang, yang ketujuh pita elastis dengan tutup kepala, dan yang terakhir adalah kabel. Tahapan manajemen ortodontik yaitu keburukan sebelum perbaikan bedah awal bibir ke gigi utama. Akhir primer untuk awal gigi campuran, dentition permanen campuran dan awal, tahap dentition permanen terlambat. Lalu ada cetakan nasoalveolar. Grayson menggambarkan teknik yang menggunakan stent hidung akrilik yang melekat pada perisai vestibular dari pelat cetakan oral untuk membentuk tulang rawan, alar hidung, dan punggungan alveolar menjadi bentuk dan posisi normal selama periode neonatal. Tujuan dari NAM adalah percetakan aktif dan reposisi tulang rawan hidung dan proses alveolar serta perpanjangan kolumella kekurangan. Bilateral cleft lip and palate deformitas. Tulang rawan lateral yang lebih rendah telah gagal bermigrasi ke ujung hidung untuk meregakan kolumella. Prolabium tidak memiliki jaringan otot dan diposisikan langsung di ujung kolumella yang dipersingkat. Tulang rawan alar membentang di atas celah dengan cara yang menyala. Dalam BCLP, dengan premaksila ditangguhkan dari ujung septum hidung, sementara segmen the alveolar tetap di belakang. Rasional untuk NAM, koreksi deformitas tulang rawan hidung, pemanjangan non-bedah kolumella yang kurang dalam kombinasi dengan percetakan proses alveolar dapat dicapai melalui NAM. Teknik ini mengambil keuntungan dari kelenturan tulang rawan yang belum matang dan kemampuannya untuk mempertahankan koreksi permanen bentuknya. Tulang rawan hidung memiliki tingkat eksistensi plak yang tinggi pada periode neonatal. Plastisitas sementara diyakini disebabkan oleh tingginya kadar asam hyaluronat, komponen matriks interseluler proteoglikan dan yang ditemukan beredar pada bayi selama beberapa minggu setelah lahir. Estrogen meningkatkan tingkat asam hyaluronat yang bertanggung jawab untuk tingkat plastisitas tulang rawan. Dengan tingkat neonatal estrogen ibu tertinggi, segera setelah lahir, periode plastisitas perlahan hilang selama berbulan-bulan pertama kehidupan. Jaringan lunak aktif dan terapi percetakan tulang rawan paling berhasil selama 3 hingga 4 bulan pertama setelah lahiran.